Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kali ini kita akan secara khusus membicarakan mengenai satu tema, memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Memaknai hidup. Bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan? Ini merupakan suatu panggilan dari Tuhan yang sebetulnya itu dimanifestasikan dalam banyak sekali cara. Tapi ujung-ujungnya Tuhan ingin sekali supaya hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita maknai sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup ini kadang-kadang itu berjalan begitu saja. Sama seperti yang pemazmur bahkan katakan, hidup manusia kadang-kadang seperti rumput saja, yang tumbuh dan kemudian menjadi layu dan menjadi kering. Bahkan seperti bunga-bunga yang mekar dan kemudian menjadi layu dan berguguran. Bahkan disebutkan orang yang melalu dan lewat tidak mengenali lagi. Jadi hidup itu berjalan secara alami menjadi hidup yang maknanya sangat sedikit sekali, bahkan seringkali tidak menimbulkan bekas apa-apa. Dan itulah sebabnya kita mengerti kenapa Kristus datang ke dunia. Dan dia memberikan segala-galanya supaya hidup yang sudah kehilangan maknanya ini bisa mendapatkan maknanya kembali. Nah, kita akan konsentrate pembicaraan ini secara bertahap. Dan yang pertama kita ingin sekali memikirkan bahwa memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu adalah dengan memberikan makna kekekalan, makna nilai kekekalan yang nanti akan selama-lamanya terbawa di dalam kerajaan surga. Jadi hidup yang nilainya sementara kita maknai dengan nilai-nilai yang abadi. Kadang-kadang kita melihat bagaimana Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Matius pasal 12 dikatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulut kita pun kita harus pada akhirnya pertanggungjawabkan di muka kursi pengadilan Allah. Berarti ada hal yang kemungkinan besar akan dinilai buruk dan tingkah laku kata-kata pikiran kita yang akan dinilai jahat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memilih dan perlu menyadari dengan sungguh-sungguh bagaimana sebetulnya hidup ini harus dimaknai. Sehingga dari kata-kata, dari pikiran, dari tingkah laku, bahkan perasaan kita, apa yang kita manifestasikan itu merupakan sesuatu pertanggungjawaban iman yang mempunyai nilai-nilai kekal, yang dinilai baik oleh Allah, yang akan diingat oleh Allah, yang di dalam kursi pengadilan itu akan diberikan kepada Tuhan sesuatu nilai plus, nilai yang positif, sehingga kita disebut sebagai hamba yang setia, yang diizinkan oleh tuannya untuk masuk di dalam kesukaan surgawi. Nah, hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang rasanya gampang oleh karena seringkali kita itu dengar di dalam pengajaran-pengajaran gereja ini. Tapi justru oleh karena seringnya kita mendengar, kadang-kadang ini hanya menjadi suatu klise yang kita ulang-ulangi, yang kita itu yakin bahwa setelah mengulangi dan kita percayai seolah-olah sudah selesai pada dirinya. Realitanya ada suatu gap yang kadang-kadang itu memisahkan antara apa yang kita imani dan kita pikirkan dengan apa yang sesungguhnya kita alami dari waktu ke waktu. Nah, kita seringkali tidak waspada bahwa hidup sebagian besar kita isi dengan hal-hal yang akhirnya tidak mempunyai nilai kekekalan,
Ia akan memberikan kepada kita mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia. Oleh sebab itu kita akan membicarakan ini secara bertahap, dan kita akan mendengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan dalam hal ini. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Bagaimana kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Oleh karena setiap kali kita itu mempunyai masalah, setiap kali kita itu berhadapan dengan kesulitan, yang pertama kali selalu yang kita tanyakan bukan bagaimana kita memaknai akan masalah ataupun problem yang kita hadapi, tetapi yang kita pertanyakan, kenapa kok saya mendapatkan kesulitan ini? Bagaimana kita mengubahkan paradigma ini, Pak? Ya, sebetulnya hidup ini kan selalu tergantung daripada pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu sebagian besar itu sudah, bahkan semuanya sudah dicemari oleh dosa. Meskipun kebutuhan itu pada dasarnya secara natural sejak mula pada saat Allah menciptakan Adam dan Hawa pun itu merupakan suatu kebutuhan yang baik. Seperti misalnya kebutuhan makan, kebutuhan istirahat, kebutuhan bersosialisasi, dan kebutuhan untuk bekerja. Nah, itu sebenarnya juga merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi sejak kejatuhan di dalam dosa, meskipun yang baik yang Tuhan sudah sediakan, sekarang ini menjadi berubah tujuannya, motivasinya, caranya, bagaimana kita memakai dan bagaimana mengisi kebutuhan tersebut. Sehingga makan pun menjadi nafsu, makan pun menjadi sesuatu yang kadang-kadang menjebak kita ke dalam berbagai macam dosa. Bahkan keinginan sosialisasi, keinginan untuk bekerja, semuanya itu yang dikatakan oleh Calvin dengan total depravity. Manusia itu pada dirinya sudah korup. Nah, di dalam konteks seperti itulah kita mengerti ya, bahwa manusia itu pada saat menghadapi persoalan, berarti kendala untuk mendapatkan pemenuhan yang dia inginkan saat itu. Dan keinginan-keinginannya pun sudah dicermari oleh dosa. Sehingga muncul keinginan-keinginan yang tidak lagi sekedar natural, bukan hanya sekedar untuk bisa hidup dengan wajar, tapi seringkali sudah menyeleweng, sudah menjadi keinginan-keinginan yang pada dirinya sudah merusak, meracuni akan jiwanya sendiri, pikirannya, tingkah lakunya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, tidak heran jikalau setiap orang yang punya masalah selalu hanya bergumul bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mempermudah jalannya hidup ini. Sehingga kalau mereka datang meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka tidak sadar mereka sudah memanipulir Tuhan supaya menjadi budak yang akan melayani kemauan daripada diri kita ini. Nah, di dalam konteks itulah sehingga pikiran manusia itu muncul, dimanifestasikan dalam berbagai macam keluhan dan pertanyaan dan kebutuhan-kebutuhan kepada Tuhan. Jadi bagaimana itu Pak? Sebetulnya bagaimana kita itu lalu langkah pertama itu bagaimana sih kita itu kemudian bisa sadar dan kemudian kita juga bisa memikirkan ulang sebetulnya maksud dan rencana Tuhan itu tuh apa atas kesulitan ini. Kenapa kok kita tidak memikirkan mengenai hal itu, tapi yang pertama selalu kita mengeluh. Kenapa ya kok saya itu selalu mempunyai masalah? Kenapa ya saya itu kok selalu mempunyai kesulitan begitu? Kok tidak seperti si A, si B, si C yang hidupnya itu lancar-lancar begitu? Sehingga kita dari sejak kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu masa-masa kesulitan, masa-masa Tuhan itu memproses, itu kan lewat begitu saja. Kita tidak bisa memaknai hidup ini sesuai dengan seperti tadi apa yang Bapak katakan. Kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini kan dengan nilai-nilai kekekalan. Dengan nilai kekekalan itu lalu bagaimana begitu loh. Ya. Jadi ini memang merupakan suatu tindakan iman. Ya, sehingga tanda petik itu ada teolog-teolog itu seperti misalnya Søren Kierkegaard. Saya mengatakan tindakan iman seperti ini merupakan loncatan. Jadi mestinya kita itu berani. Oleh karena apa? Oleh karena memang meskipun berisiko, gitu loh. Itu berisiko ketidaktahuan akibatnya.
ketidaktahuan hasilnya, ketidaktahuan akan efeknya, ketidaktahuan akan buahnya, tetap kita berani. Nah, iman itu sebetulnya suatu keberanian yang dianugerahkan Tuhan untuk kita itu berani melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kadang-kadang itu muncul lebih dulu dalam bentuk pengakuan dari mulut. Seperti misalnya dalam keadaan kesulitan, kita itu sama seperti pemazmur itu mendidik jiwa kita sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, muliakanlah namanya. Nah, sehingga dengan mendidik diri sendiri, maka dia itu berani untuk mengatakan terima kasih, sama seperti halnya dengan Habakuk yang menghadapi kesulitan-kesulitan untuk memahami akan hidup yang sulit ini. Oleh karena baginya, pikirannya tidak sampai bisa memahami pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan yang mengakui bahwa adalah Tuhan yang mengutus, mengirim orang-orang Kasdim, orang-orang Babilonia untuk membinasakan umat Allah. Dia tidak bisa mengerti kenapa engkau Tuhan. Kenapa bukan setan atau bukan orang jahat itu sendiri yang memang berniat jahat. Tetapi engkau mengakui bahwa engkau yang mengutus mereka. Jadi pikiran itu tidak mampu untuk bisa mengerti akan apa yang Tuhan singkapkan. Meskipun demikian, dia memilih loncatan iman di dalam bentuk dia berdiam diri. Dia menunggu seperti penjaga, pengawal yang menunggu terbitnya matahari. Yang kadang-kadang itu dirasakan begitu lambatnya. Sampai pada akhir dari surat kitab Habakuk sekalipun, dia masih belum mendapatkan perubahan daripada kondisi yang menakutkan, mengkhawatirkan itu. Tetapi dia sampai pada suatu sikap memilih, yaitu memilih untuk mengatakan tiap hari itu selalu baru. Great is thy faithfulness. Jadi engkau itu adalah Allah yang beranugerah. Iya Pak, tapi untuk sampai kepada hal yang seperti itu seharusnya kan seperti Nabi Habakuk itu, kan dia itu mempunyai pergaulan, dia mengenal Tuhan. Jadi walaupun dia itu protes-protes, lalu kemudian dia bertanya ini dan bertanya itu, tapi kan sebetulnya ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia itu pada akhirnya, dia ingat begitu loh, akan kebaikan Tuhan, akan ingin sekali dia itu memahami maksud dan rencana Tuhan. Sehingga dia mengatakan walaupun pohon ara itu tidak berbuah dan zaitun tidak keluar buahnya, ya, biarkan sapi dan kambing tidak ada tapi aku akan beria-ria. Ya. Nah, itu bagaimana sampai kepada itu loncatan iman. Oleh karena itu merupakan suatu manifestasi yang berisiko bahwa dia sendiri, tanda petik itu, bisa lemah dan tidak bisa meloncat lagi. Tetapi dia percaya, dia akan mencoba meloncat seperti kijang. Dia sebutkan begitu. Dan barangkali dia akan melihat sepanjang hidupnya bahwa ternyata apa yang dia ucapkan tadi membuat dia suatu saat barangkali tidak kuat. Tetapi dia sudah mengucapkan dan dia percaya bahwa di situ sumber kekuatan Tuhan itu hadir. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita itu mau memberikan pengertian ini kepada para pendengar begitu ya, itu tuh sebetulnya langkah yang pertama yang kita itu perlu begitu ya. Kira-kira itu konkretnya itu seperti apa yang sih? Yang pertama itu adalah kita tuh perlu ada persiapan setiap saat. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu itu membangun akan rumahmu di atas batu karang. Jadi jangan membangun di atas pasir. Yang membuat iman Kristen itu seolah-olah hanya bisa dibangun dengan begitu mudah, gitu ya. Dengan sesuai dengan apa yang kita asal-asalan saja bisa lakukan. Oleh karena akan tiba waktunya. Di mana dalam Yohanes 9, malam itu juga akan tiba. Dan di dalam bagian yang lain, Yesus mengatakan bahwa akan tiba badai. Bahwa hidup ini tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena hidup ada di dalam kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi, jikalau kita membangun rumah ini di atas batu karang, nah pada saatnya, berarti yang pertama preparation. Preparation itu adalah persiapan. Makanya gereja, umat Tuhan, selalu setiap minggu, kadang-kadang seminggu 2-3 kali, dipersiapkan dengan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan itulah, mereka itu mulai menjadi makin teguh, makin mengerti. Sama seperti mereka itu mencoba untuk meresponi firman Tuhan dengan berpikir, sehingga pikirannya itu mulai diubah dengan firman Tuhan.
Sehingga firman Tuhan itu diserap di dalam hati. Sehingga hatinya pun mulai diubah dan diperbarui oleh firman Tuhan. Oleh karena hati diubah dan dipengaruhi firman Tuhan, perasaannya pun mulai dipengaruhi sehingga sistem nilai pun dipengaruhi. Nah, itulah yang disebut sebagai preparation. Jadi preparation atau persiapan itu bukan hanya masalah mengenai menunggu dengan pasif. Tetapi kita itu harus betul-betul aktif, mempersiapkan kalau sampai datang badai. Nah, bahkan kadang-kadang Tuhan memberikan suatu perumpamaan, kadang-kadang perumpamaan mengenai 10 anak darah. Kalau Tuhan datang sebagai mempelai, apakah kita sudah siap untuk menyambutnya? Jadi sebetulnya itu menarik sekali ya Pak. Menjadi anak-anak Tuhan itu sebetulnya sangat dinamis begitu ya. Karena kepada kita itu juga diberikan kesempatan sebetulnya untuk mengalami hal-hal itu kan tidak langsung begitu kita itu mendapatkan kesulitan yang besar-besar begitu. Seperti Habakuk begitu pada waktu itu orang Israel itu kemudian ditawan begitu kan enggak seperti itu begitu. Tetapi melalui yang kecil-kecil ini kalau kita bisa menyelesaikan, kira-kira begitu ya Pak? Iya, berarti yang kecil-kecil pun kita harus setia. Makanya dalam Matius 25 kan dikatakan, berbahagialah engkau karena engkau setia dengan hal yang kecil. Ya, berarti kita itu setiap kali kita itu bisa dengan hal yang kecil pun, dengan kesulitan yang sekecil apapun, kita sebetulnya kalau kita bergantung kepada Tuhan, sebetulnya kita bisa memaknai itu dengan sesuatu yang positif. Begitu Iya, Pak? iya. Makanya Martin Luther kan pernah mengatakan, bahkan pada saat kita mencuci pot gitu ya, dan piring pun seharusnya menjadi worship to God. Berarti memberikan nilai kekekalan di dalam sesuatu yang sangat remeh sekali. Jadi oleh karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose pasal 3 itu, do it unto the Lord. Lakukan segala sesuatu, baik kamu makan dan minum, as if unto the Lord. Seperti seolah-olah kamu sedang mempersembahkan akan waktu itu untuk Tuhan. Nah inilah sebetulnya nilai kekal. Nah sebetulnya tidak dengan sendirinya, secara natural kita bisa lakukan, tetapi kita mengerti anugerah disediakan. Jadi anugerah disediakan jangan kita tolak dong. Ya kita mulai harus exercise, melatih. Termasuk di dalam pengalaman sehari-hari yang remeh-remeh, kita bisa memberikan makna kekekalan. Jadi saudara yang kami kasihi, mendengar ini saya percaya sekali saudara mulai memikirkan mengenai tema kita ini, memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Jikalau saudara ingin dan terbeban sekali bersama dengan kami untuk melatih orang-orang bisa memaknai hidup dengan yang baik ini, nah, saudara bisa join dengan kami, ada ujian masuk untuk tes di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili. Bulan Januari biasanya kami ada, kemudian bulan Juli juga ada, bulan Mei juga ada. Dan untuk bisa join dengan kami dengan berbagai macam program yang ada, silakan hubungin kami dalam nomor telepon 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.